Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Salam. Saya ucapkan kepada Jemaat GKJ Karangdowo. Pada kesempatan hari ini, kami akan membawakan renungan, yaitu dari Kejadian 2 ayat 15 sampai 17, dilanjutkan Kejadian 3 ayat 1 sampai 7, kesahajaan bukan keserakahan. Demikian firman Tuhan. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkan dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab dari engkau memakannya, pastilah engkau akan mati. Kemudian untuk Kejadian 3 ayat 1 sampai 7, kami hanya mengambil ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyamat daun pohon ara dan membuat cawan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berbicara pada Kejadian 2, kita melihat bahwa saat ini di negara kita Indonesia ini sering terjadi bencana alam. Bencana alam itu ada yang membahayakan, ada yang tidak membahayakan. Satu contoh misalnya di negara Indonesia sering terjadi banjir, tanah longsor. Ini banyak sekali infrastruktur, rumah, bahkan nyawa hampir semuanya terseret di dalamnya. Apakah ini yang menyebabkan? Penyebabnya adalah satu, mungkin bisa faktor alam. Yang kedua, sifat manusia yang serakah. Kemudian yang ketiga, faktor manusia itu sendiri. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat peristiwa yang ada di atas di negara kita, peristiwa ini bukannya disebabkan oleh alam, tapi juga bisa disebabkan oleh faktor manusia. Sehingga banyak jutaan sampah yang menyumbat, menyebabkan tanggul menjadi jebol. Demikian juga banyaknya eksploitasi, artinya pemanfaatan untuk keuntungan diri sendiri. Sebagai contoh, adanya gergaji mesin menebang pohon-pohonan yang tidak ada tanam lagi, menyebabkan longsor. Sampah yang menumpuk menjadi bencana bagi manusia. Kerusakan alam inilah yang disebabkan oleh gaya hidup manusia yang selalu mengeksploitasi. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada mulanya sebenarnya Allah itu menciptakan manusia, dijadikan kawan sekerja Allah, atau dalam bahasa Jawa, ruang kang sembodo. Artinya teman sekerja Allah harus bertanggung jawab. Memang pada awalnya dunia diciptakan itu amat baik. Mandat yang diberikan Allah kepada manusia adalah menjaga, merawat, memelihara, mengusahakan. Tapi mandat ini disalahgunakan oleh manusia yang hanya ingin memenuhi kepuasan dirinya sendiri, tidak memperhatikan yang lain. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seharusnya manusia yang telah merusak dan melanggar hukum Allah ini tentunya akan mendapat hukuman apa yang mereka terima. Namun Allah memilih menghadirkan pemulihan, memberdayakan kembali manusia.
sebagai generasi yang akan datang, seharusnya kita belajar apa yang sudah ada di dalam kejadian negara ini. Mari kita kembalikan fungsi mandat kita sebagai kawan sekerja Allah, yaitu ruang kang sembodo. Kita harus berkarya. Marilah kita berhenti dari keserakahan dan hidup bersedia bersahaja. Mahatma Gandhi pernah mengatakan demikian, sejatinya dunia ini cukup untuk memenuhi kebutuhan semua orang, tetapi tidak untuk keserakahan semua orang. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum saya mengakhiri untuk renungan ini, saya akan memberikan 3 hal yang harus kita laksanakan. Yang pertama, hiduplah sebagai pelaku firman, bukan pendengar saja. Banyak yang pandai bicara, namun pada kenyataannya tidak mau melakukan. Yang kedua, selalu peka terhadap lingkungan sekitar di mana kita berada. Memang untuk lingkungan sekitar ini tanggung jawab kita bersama. Tanggung jawab bukan perorangan, tapi tanggung jawab sebagai mandat Allah yang diberikan kepada kita, yaitu mengusahakan lingkungan itu. Dan yang ketiga, pedulilah terhadap kelestarian alam lingkungan sekitar. Artinya peduli di sini adalah kita mulai dari lingkungan yang paling kecil, tidak besar-besar. Kita mulai dari lingkungan di gereja, kita mulai dari lingkungan di rumah yang paling kecil. Sebagai contoh, misalnya di rumah ada tempat membuang sampah, ada penanaman pohon-pohon yang kesemuanya itu adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kemudian kalau di lingkungan gereja, kita juga bisa berpartisipasi, misalnya menambah kesejukan dan keindahan gereja. Di lingkungan masyarakat, kita juga harus berbaur dengan masyarakat, menanam kembali apa yang menjadi tujuan dan cita-cita negara kita. Tuhan dimuliakan. Amin.